to go and I will go with you and for you. Harus ada yang nangkep visi dulu. Kita gak bisa masuk ke satu kota dan merampas seluruh isi kota itu. Kita harus terlebih dahulu menghadapi orang kuat sehingga dia terikat. Sehingga apa yang kau ikat itu dengan otoritas Tuhan akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Harus ada orang yang lebih kuat. Imannya melawan orang kuat yang merupakan roh-roh jahat. Untuk mengalahkan mereka baru kita bisa menjarah isi rumahnya. Your parents will not just like that. Turn to Christ. Kalau orang tuamu belum terima Yesus, mereka gak akan gitu aja iseng, gampang terima Tuhan. Gak mungkin. Kita jadi anak Tuhan. Di bawah situ tadi saya melihat drummernya sampai keringatan. Saya berkata, siapa yang bawa dia ke gereja? Lalu saya melihat semua PAW timnya. Saya berkata, thank you ya. Someone obeyed Jesus. Ada seseorang yang taat pada Yesus. Suatu hari dahulu kala. Hingga membawamu ke dalam hadirat Allah. I couldn't be more thankful. Selama pujian tadi bukan hanya saya merasakan hadirat Allah. Saya merasakan hadirat kalian juga. Saya mensyukuri kehadiran setiap orang bukan karena datang ke gereja kita. Tapi karena kita telah menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Masih ada di luar sana orang-orang yang belum menjadi keluarga Tuhan. Dan juga belum menjadi keluarga kita. Saya percaya itu adalah tugas kita. Amin. Semua pasti akan indah pada waktunya. Tapi keputusanku, hidupku adalah untuk melayanimu Tuhan. Anak umur 18 tahun, memberanikan diri waktu itu saya sampai membuang semua beasiswa saya. Untuk sekolah di sekolah sekuler, saya masuk ke sekolah Alkitab atau teologi untuk menjadi pendeta. Yang pertama dalam keluarga kami. Dan yang pertama jikalau bukan salah satu yang pertama, di dalam gereja kita yang kecil itu gereja Indonesia di luar negeri. Jumlah paling cuma 50, gak sampai 100 orang. Tapi saya beranikan diri, gak punya patron siapa-siapa, gak ada kakak rohani yang bisa dipandang. Saya berkata, ini aku, utuslah aku. Saya percaya Tuhan tidak harus memanggil kita semua jadi pendeta untuk jadi pemenang jiwa. Tapi visi itu harus lahir di hati kita. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal 15, beri judul perumpamaan domba yang hilang. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan dulu ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Katakan amin untuk firman Tuhan ini. Coba bilang amin. Puji Tuhan. Perumpamaan domba yang hilang. Yesus dikonfrontasi oleh orang Farisi. Gara-gara Yesus makan sama orang berdosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kali ini bukan makan-makan. Ayat pertama mereka datang mendengarkan Tuhan. They come to church. There was no church, tidak ada gereja waktu itu. Yang ada hanyalah kehadiran Tuhan. Jesus Christ our Lord. Maka orang-orang berdosa yang paling ditakuti di masyarakat, si pemungut cukai atau tukang pajak, ini zaman itu mereka suka peras setiap orang. Wah, gak ada orang mau berteman sama mereka. Soalnya berteman dikit nanti dikirim bilnya. Para pemungut cukai ini yang dijauhi, mereka pada semuanya tertarik datang ke Yesus. Dan orang-orang berdosa, namakanlah profesi mereka macam-macam. Ada yang pelacur, ada yang preman.
Orang-orang yang sudah nggak bisa dilihatlah. Mereka itu punya profil itu kurang bagus. Orang-orang berdosa ini sudah, sebagian di antara mereka itu sudah menjadi cibiran masyarakat. Lu tahu nggak sih itu istrinya berapa? Tahu orang muda itu, temanku tuh, teman sekolah itu, anak haram dia. Para pemungut cukai dan orang berdosa itu biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Kok bisa ya? Coba lupakan konotasi Farisi dulu. Sebenarnya orang Farisi itu bagus, mereka itu klub agama. Orang-orang Farisi ini mereka yang menyelidiki Alkitab atau Taurat, makanya di antara mereka adalah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli teologi ya. Tapi mereka bukannya melihat begitu terbeban, bantu Yesus kayak minimal kalau nggak bisa nginjili sendiri, siapkan fasilitas. Kan bisa seperti Marta, ya kan? Dia siapkan makanan, hidangan, meja, taplaknya. Enggak, mereka malah menegur Yesus. Bersungut-sungutlah itu ngomel-ngomel. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Belas sama sekali, tidak ada belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka nggak peduli. Orang Farisi, ahli Taurat itu pokoknya mereka dapatkan yang mereka mau, udah selesai. Tuhan nggak ada urusan. Yesus nggak perlu kuurus. Pokoknya feelingku good. Yang penting aku happy. Ya, yang penting aku sukses. Orang Farisi ahli Taurat hanya cari keberhasilannya sendiri. Pokoknya aku punya banyak teman. Nilaiku oke. Keluargaku baik-baik. Uang punya. Mereka nggak mikirkan Tuhan itu datang ke bumi untuk apa. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Gara-gara Yesus itu turun level ke level orang berdosa untuk menjangkau mereka, gara-gara itu orang Farisi dan ahli Taurat merasa Yesus nggak nge-level sama mereka. You know, orang-orang yang mau turun ke jalanan, cari jiwa-jiwa sama Tuhan, gak tentu ditepuki tangan. Jangankan di dunia, di kalangan Farisi, ahli Taurat, di kalangan gereja aja tidak tentu kita dipuji. Malah bisa disalahpahami. Ngapain sih? Lalu orang mulai otak-atik motivasi kita. Kenapa sih dia lakukan itu? Atau semi paksa-paksa? Pastilah. Orang Farisi, ahli Taurat itu bukannya berbelas kasih, mereka malah menghakimi. Gak tanggung-tanggung, yang dihakimi adalah Yesus. Sekarang Yesus gak bisa dihakimi. Karena Yesus tidak hadir secara fisik. Yang paling gampang untuk dihakimi adalah orang-orang yang mau meniru Yesus. Kenapa? Karena sasaran empuk adalah mereka yang kelihatan. Tuhan kan gak kelihatan. Tapi zaman itu Yesus hadir secara badani. Wah, Yesus dihakimi sama orang-orang Farisi. Katanya dia nerima orang-orang berdosa. Turun level dia. We look down on you Jesus Christ. Yesus Kristus, kami tidak respect sama kamu. Harusnya kamu kan naik pangkat sama orang-orang Farisi ahli Taurat. Harusnya kan kamu itu bisa bicara sama kita lah, berdebat secara teologi atau apa. Malahan ngobrol-ngobrol sama orang berdosa. Mereka itu bukan kaum ningrat. Kita loh, kita ini pengetahuannya banyak. Orang Farisi juga banyak yang kaya. Demikian pula ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus makan sama orang berdosa. Salah satu nanti yang saya bahas di akhir 7 kali khotbah akhir pekan ini adalah pertobatan Sakeus. Nanti ibadah esok hari Minggu, kebaktian terakhir. Sakeus orang pendek itu. Tuhan Yesus jangkau dia. Coba perhatikan ini ya. Yesus di look down. Gara-gara dia menjangkau manusia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus gak tegur mereka, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus gak sikat mereka. Tapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di dalam perumpamaan ini terletak hati Bapa. Saya rindu lewat firman yang saya bagikan. Lihat semua tatanan ibadah rundown hari ini, kita menangkap isi hati Tuhan terdalam. Bahwa demi jiwa-jiwa yang terhilang, gereja kita ini berdiri. Demi domba-domba yang terhilang,
AOG itu ada. Bahkan kata Army of God itu pertama kali kita pakai konferensi tahun 2010 di Juanda, Surabaya. Itu tempat landing dan take off-nya pesawat itu kita ada di situ, di luar, di apron atau tempat landasan. Wow, jiwa-jiwa datang puluhan ribu. Puluhan ribu beneran datang di situ, semua terdokumentasikan. Lalu ketika melihat begitu banyak jiwa yang terhilang itu, saya berpikir bahwa anak-anak muda harus diberi nama Army of God. Bukan berperang dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata kasih. Bahwa kita ini bukan hanya ikut-ikutan, kita ini punya misi seperti tentara jikalau dikirim kemana. Tuhan juga punya pasukan, tapi senjata kita bukan melawan darah dan daging. Senjata kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita fighting, pakai kekudusan, pakai kebenaran, pakai kasih. Penting sekali, bahwa kita ini semuanya adalah bala tentara sorga yang Tuhan tinggalkan di bumi. Tujuan kita adalah untuk menjadi pemenang jiwa, penjala manusia. Tahun 2010 itu saya namakan pemuda pelajar kita Army of God. Dengan tujuan agar kita ingat bahwa ini bukan klub atau perkumpulan. Karena orang Farisi dan Taurat tidak ingat mengapa mereka mengenal firman Tuhan. Dan hari itu Yesus memberi mereka perumpamaan. Mari kita baca perumpamaan itu ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ada berapa ekor domba di sini? 100. Perumpamaan Tuhan mudah diingat, 100%. Tapi dari 100% hanya ada 1% yang sesat. Yang masih terhilang. Yesus meninggalkan 99. Jangan kaget ya, kadang-kadang kita kira Tuhan ada di gereja kita kalau hati kita nggak nangkep hati Allah. Jangan-jangan kita menyembah namanya tapi orangnya nggak di sana. Paham maksud saya? Kalau kita nggak bisa pergi bersama dengan Yesus di hati dulu. Hati kita sama Yesus punya hati nggak ketemu. Jangan kaget, seolah-olah kita ibadah namun memungkiri kekuatannya. Kita seolah-olah sepertinya kita sedang memuji namanya. Tapi orang Kristen yang hanya memuji namanya tanpa menangkap hatinya. Orang itu hanya memuji nama Tuhan, tapi Tuhannya tidak di sana. Pribadinya tidak hadir di situ. Karena Tuhan ada di luar sana, mencari yang satu itu. Kecuali kita punya hati nangkep itu, ikut pergi meskipun fisik kita di gereja. Kalau hati kita menyatu dengan hati Bapa, makanya itu gak heran waktu kita dalam gereja mendengarkan presentasi lagu tadi. Saya waktu masih seorang teenager atau masih seorang remaja mendengar itu saya nangis. Badan saya di gereja, hati saya sudah Tuhan bawa ke misi lewat lagu tadi. Dan saya rasakan hadirat Allah. Sampai saya menangis kuyup begitu. Gak pernah loh saya nangis demikian. Di tahun-tahun awal itu saya bisa nangis itu sesuatu yang mengejutkan. Orang-orang yang kenal saya tahu saya ini hatinya keras. Waktu hati saya dibawa Tuhan ke misi, padahal badan saya di gereja, saya merasakan hadirat Allah di dalam gereja. Because when you worship His name and you understand His heart, waktu kita menyembah namanya dan memahami hatinya, menangkap isi hati Tuhan, kita rasakan hadiratnya, pribadinya ada di situ. His presence is there. In order supaya 99 domba itu bisa bersama dengan Tuhan, mereka mesti pergi sama Tuhan. Karena Tuhan tidak ada di situ, Tuhan gak stay. Tuhan jalan, cari yang satu. Jangan berkata, lu mana Tuhan? Kalau mau sama Tuhan, jangan suruh Tuhan mengikutmu. Engkau yang mengikuti dia. Kalau kita mau tetap bersama dengan Tuhan dan dekat sama Tuhan, then we must go. The 99 sheep, 99 domba itu harus ngikut Yesus. Nah, maka gak jauh. Kalau mereka berkata gak mau yang cari jiwa biarkan pendeta, yang cari jiwa biarkan kakak-kakak rohaniku, yang cari jiwa biarkan si itu, yang cari jiwa biarkan Yesus sendiri. Nah Yesus sudah mati kok masih disuruh nyari jiwa sendiri, kan harus kita yang pergi memberitakannya. Ya udah biar Yesus sendiri, kalau kita ngomong begitu, Yesus meninggalkan 99. Yesus pergi cari yang satu. Satu-satunya cara, ikut sama Yesus, yang ngikuti Yesus. Dan Yesus gak ada di dalam zona nyaman.
Yesus itu meninggalkan yang 99. Dia pergi ke yang satu itu. Kalau 99 mau tetap sama Yesus, ngikut pergi cari yang satu itu. Paham maksud saya? Nangkep ya? Tak ajak mikir sedikit. Ya, amin? Ayat 4, coba saya jelaskan lagi ayat ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 4 ada dua kata dalam bahasa Indonesia beda, tapi dalam akar kata bahasa Yunaninya sama. Yang satu adalah kata kehilangan. Coba katakan kehilangan. Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Kata kehilangan itu digarisbawahi, dalam bahasa Inggrisnya lost. Ya, if he loses atau ya. Lalu kata berikutnya di padang gurun itu dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kata berikutnya adalah sesat. Kata kehilangan dan sesat itu ternyata satu bahasa Yunani yang sama. Kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel. Nah, akar kata atau kata yang dipakai oleh Lukas, Dr. Lukas waktu menulis biografi Yesus ini, di Lukas 15 kata kehilangan satu domba dengan satu domba yang sesat, kata kehilangan dan sesat adalah satu kata yang sama dalam bahasa Yunani. Which means more than just being lost, you see. Kehilangan itu kayak, mana ya kunciku? Hilang. Hilang aja sih, tapi kita tahu kunci itu ada. Itu bukan hilang ini. Ya domba yang sesat misalnya, kita itu pergi ke satu jalan, lalu habis itu kita tersesat. Nggak tahu jalan, aduh mestinya tadi belok kiri, saya belok kanan. Nggak apa-apa, kita masih bisa reroute lagi, reroute. Kita masih bisa belok kiri nanti, kita muter lagi ketemu jalan yang kita cari. Kan kita nggak mati. Itu bukan sesat yang ini. Kata kehilangan satu dan satu domba yang sesat, itu bukan cuma lost atau hilang atau tersesat, tapi totally destroyed. Dihancurkan total. Disitulah keluar kata perish. P-E-R-I-S-H bahasa Inggrisnya. Yang artinya adalah binasa. Ternyata bukan hilang kunci, tersesat jalan, nanti cari lagi. No, it's destruction. It's damnation. Eternal damnation. Hukuman kekal. Persis seperti kata-kata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16. Kata sesat di sini itu binasa. Kata kehilangan atau hilang satu domba, itu bukan dombanya hilang, dombanya dibunuh. Itu gak cuma hilang, gak cuma tersesat, ups salah jalan. Tapi domba itu dicengkeram oleh binatang buas. Itulah belenggu dosa dan maut. Waktu saya baca ini saya mengerti. Domba hilang nanti kan bisa cari sendiri. Gak bisa, kalau domba hilang bisa. Apalagi anjing ya, anjing itu penciumannya tajam. Ya. Jadi kalau ada cerita-cerita kalau anjing itu hilang, jauh berpuluh-puluh ratusan kilometer bahkan itu bisa cari kembali jalan ke rumah majikan. Ya karena anjing itu kan gak diapa-apain. Kalau domba ini ditargetkan sama serigala. Tidak ada orang bisa melepaskan diri dari setan dari dirinya sendiri. Harus ada peperangan rohani terjadi untuk jiwa mereka. Harus ada orang yang peduli dan melihat that people need the Lord. Harus ada yang nangkep visi dulu. Yes Lord, tell me to go and I will go with you and for you. Harus ada yang nangkep visi dulu. Kita gak bisa masuk ke satu kota dan merampas seluruh isi kota itu. Kita harus terlebih dahulu menghadapi orang kuat sehingga dia terikat. Sehingga apa yang kau ikat itu dengan otoritas Tuhan akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Harus ada orang yang lebih kuat, imannya melawan orang kuat yang merupakan roh-roh jahat. Untuk mengalahkan mereka, baru kita bisa menjarah isi rumahnya. Your parents will not just like that. Turn to Christ.
Kalau orang tuamu belum terima Yesus, mereka nggak akan gitu aja iseng, gampang terima Tuhan. Nggak mungkin. Karena seluruh neraka akan menghalanginya. Dibutuhkan orang lebih kuat, more powerful man, it's the body of Christ. More powerful man itu adalah kita. Kata kehilangan di sini. Itulah sebabnya kita harus proaktif ya kan. Kalau kita baca tadi itu, ayat 4 lagi coba. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari. Katakan pergi mencari. Yang keras ngomongnya, pergi mencari. Ya, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Katakan lagi, pergi mencari. Ya. Memang kita harus proaktif. Yesus tidak tinggal diam. Dia yang bisa menciptakan semua dari yang gak ada jadi ada cuman dengan mengucapkan satu kata. Dia pergi mencari loh. Bayangin, kalau ciptakan dunia, Tuhan tinggal main perintah. Jadilah, jadilah, jadilah. Mari. Tapi waktu mencari kita, Tuhan pergi mencari. Saya pikirkan gimana saya itu terima Tuhan 30 tahun yang lalu. It was by God's grace, but by much effort too. Karena kasih karunia, tapi juga karena usaha orang. Orang-orang di sekeliling saya, mula-mula adalah mama saya sendiri. Tapi kemudian juga kakak-kakak rohani saya. Mereka mendoakan saya, berusaha ajak saya ke gereja, on and off 2 tahun, mau-mau, gak mau, ogah-ogahan. Akhirnya saya ditangkap Tuhan. Ada orang-orang yang pergi mencari, people who seek out for me deliberately. Orang-orang yang mencari saya secara sengaja. Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumahnya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saya kembali menyelidiki kata gembira di sini, ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Kata gembira di sini adalah riang gembira, cheerful. Bukan cuma gembira di hati, diam-diam, cheerful. Kelihatan senyum di wajahnya. Disitulah keluar bahasa Indonesia riang gembira. Kalau gembira hanya perasaan. Kalau riang gembira itu sudah ekspresif. Nggak bisa disembunyikan. Lalu senyum ketawa sampai-sampai orang sekeliling kita bilang begini. Kenapa kamu hari ini so happy? Kenapa kamu happy banget sih? Ayo dong cerita dong. Why are you so happy? Nggak bisa sembunyi. Ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Ayolah cerita. Penasaran nih. Kenapa kok ketawa ketiwi? Kenapa kok senyum-senyum? Tuhan menggambarkan dirinya kalau ketemu domba itu riang gembira. Seperti anak kecil yang lompat-lompat, gitu. Tuhan gambarkan dirinya dengan sebuah ilustrasi yang sangat kekanak-kanakan. That raw joy. That happiness yang mentah. Riang gembira. Enter God's joy. Masuklah dalam sukacita Allah. Tahu nggak pepatah yang akan diucapkan bagi orang-orang yang akan selesai sampai garis akhirnya? Masuklah ke dalam sukacita Bapakku. Enter my Father's joy. That joy is riang gembira ini. That joy. Tahu nggak? Saya dari sejak saya masih umur belasan, waktu saya diselamatkan oleh Tuhan. Nggak perlu saya khotbah. Saya khotbah itu baru nanti-nanti, terakhir-terakhir, ujung-ujungnya. Pelayanan saya nggak langsung khotbah mimbar, enggak. Tapi yang saya nanti-nantikan setiap kali ibadah adalah altar call-nya. Tiap ada altar call gitu ya, selalu akan menetes tears of joy on my face. Di wajah saya itu selalu akan menetes yang namanya air mata, bukan sedih, air mata happy. Saya itu bisa di belakang, dulu saya itu di bagian FOH. Saya bagian yang ngatur mixer-mixernya, tahu-tahu sedikit lah ya, karena mereka nggak punya pilihan, gereja kecil semua volunteer. Jadi kita anak-anak muda yang gak ngerti apa-apa, kita belajar. Di belakang situ saya dengan seorang teman saya, yang khotbah adalah pendeta saya. Ketika dia tanya siapa di sini mau terima Tuhan, maju satu itu, saya nangis di sebelah situ, saya happy sekali. Enter God's joy. Enter God's joy. Gereja bukan tempat untuk kita jaga image.
Karena di gereja kita tidak boleh alim. Sedangkan di hidup aja kita nggak alim kok. Misalnya kalau kita mau pergi kemana kita berkata, yeay senang kita lihat basketball, tim basketball kesayangan kita. Misalnya sekolah kita punya tim soccer atau apa. Wow yeay, kayak begitu. Tapi di gereja kita tidak boleh alim. Karena joy, sukacita, riang, gembira dunia itu untuk perkara semu. So what kalau semua tim kesayangannya menang? So what kalau Manchester United menang? Atau Liverpool? Will they post your pictures in their locker room? Kalau kita memang punya tim kesayangan ya bolehlah kita hobi. Tapi itu semuanya lah perkara-perkara sementara. Kalau kita dapat uang, kalau tiba-tiba kita punya WA, kita punya chatting dibalas sama orang yang kita harap-harapkan, kepadanya kita jatuh cinta. Wah akhirnya dijawab. Dijawab chattingku. Halo, selama 1 tahun dicuekkan. Haloku bersambung dengan hello dari sebelah situ. Woohoo. But in church we are quiet. Maybe because we do not know what joy is. Joy itu bukan dari luar. Sukacita itu datang dari mengerti hati Tuhan. Wah, kalau saya melihat orang-orang itu bertobat. Zaman dulu yang saya paling suka adalah waktu saya sekolah. Waktu tinggal di Kanada. Suatu hari gereja membuat keputusan. Setiap minggu akan altar call jiwa baru. Itu kayak pesta bagi saya. Padahal saya punya pelayanan itu di belakang layar. Saya lihat semuanya itu so happy gitu. Peduli amat gue yang khotbah atau bukan. Peduli amat itu CG ku atau CG orang lain. It is my Father's joy. His joy is my joy. Sukacitanya adalah sukacitaku. Seperti ada lagu yang berkata, buat hatiku menangis untuk apa yang membuat hatimu menangis. Buatku tertawa untuk apa yang membuatmu tertawa. Saya mengerti, it's my Father's joy. It's my Savior's joy. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan cheerful atau riang gembira dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Stop. Tahu nggak kata bersukacitalah bersama-sama dengan aku di sini itu? Tuhan itu mengundang kita masuk dalam sukacita yang sama. Gak hanya Tuhan yang bergembira, Tuhan berkata, because I'm so happy, I want to bless everybody. Oh, kalau Papa senang, anything can happen. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kata segala sesuatu ditambahkan itulah, bersukacitalah sama aku. Bergembiralah bersama dengan saya. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi di sorga ada sukacita yang lebih besar gara-gara satu orang bertobat daripada 99 yang hanya kumpul-kumpul saja. Saya kasih 3 poin untuk kita bawa pulang ke rumah dan bawa pulang ke CG-CG kita, apalagi mempersiapkan untuk CG Fun bulan September ini. 1, tulis ya. Perumpamaan domba yang hilang. Pertama, kita harus memiliki belas kasihan bagi yang terhilang. Kita harus memiliki belas kasihan bagi yang terhilang. Katakan dengan keras, belas kasihan. Bahasa Inggrisnya itu compassion. Kenapa ada orang Kristen gak bergairah lagi kekristenannya? Bukan karena dia kurang baca Alkitab. Bukan karena dia kurang ibadah. Bukan. Tapi kemungkinan karena dia memang tidak punya beban bagi yang terhilang. Lama-lama dia pun akan terhilang hatinya. Terhilang di rumah Tuhan. Compassion itu belas kasihan. Dari situ keluar kata passion. Passion itu bagian dari compassion. Kita mau bergairah dalam hidup ini? Belajar berbelas kasihan. Tidak ada orang bisa bergairah imannya kalau dia tidak belajar untuk berbelas kasih kepada jiwa-jiwa. Kita harus memiliki belas kasihan bagi yang terhilang.
Tadi kita sudah belajar ya, kata terhilang atau lost di sini, sesat atau kehilangan tadi bukan cuma hilang atau tersesat. Ternyata jauh lebih serius, ternyata totally destroyed. Totally destroyed. Fully perishing atau binasa total. Jadi kita ngerti sekarang kenapa keselamatan itu sangat berharga. Kedua, bukankah tadi dikatakan pergilah mencari kan, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ini benar-benar sampai ketemu loh. Dua, kita harus proaktif dalam menyelamatkan yang terhilang. Dari kata pergi mencari, kita diajari untuk proaktif ambil inisiatif untuk menyelamatkan mereka yang masih terhilang. Ketiga, kita harus bersukacita atas pertobatan orang yang terhilang. Kita mesti bersukacita. Latih dirimu itu. Dulu yang membuat saya happy apa kalau saya pikir-pikir ya. Kalau saya dapat apa yang saya mau. Tapi ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang kuwarisi dari nenek moyang dalam kefanaan. Tapi Tuhan telah membeli iman yang kumiliki sekarang ini dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darahnya yang suci. Bukan dengan emas, perak, dan permata. Saya berubah. Hidupku bukannya aku lagi sekarang, tapi Yesus dalamku. Waktu saya sebelum bertobat, what motivated me? Coba pikir. Kira-kira apa yang memotivasi kita ya? Coba kita renungkan. Kalau kita dimotivasi sama uang, berarti kita adalah hamba uang. Misalkan, kita melakukan apa-apa harus ditips. Kalau nggak ditips, kita nggak akan melakukan. Ya nggak apa-apa kalau memang itu pekerjaan. Saya ngerti ada orang-orang misalnya yang kerja di restoran, itu bergantung dengan tipsnya. Di negara-negara tertentu seperti di Amerika, tipsnya itu gede. Bisa sampai 18-20% kalau malam hari dinner. Kita nggak boleh pelit kalau kita memang berani makan di sana, di restoran, ya kita berani kasih tipsnya karena mereka hidup dari tipsnya. Gajinya nggak seberapa. Nggak apa-apa sih orang di tips. Tapi ada hal-hal tertentu itu nggak bisa ada uang di antaranya. Misalnya, jika ada orang jatuh dompetnya, pluk. Itu nanti saya ambil dompet dibuka. Wow, ternyata di dalamnya ada kartu-kartunya, ada jutaan rupiah. Itu nanti saya dapat imbalan atau tidak, saya tetap harus kembaliin. Kalau sampai uang menjadi motivasi saya, untuk saya mengembalikan atau tidak saya kembalikan, berarti saya hamba uang, saya bukan hamba Tuhan. Saya harus kembalikan karena saya takut akan Allah. Kalau dari saya dapat imbalan, biasanya kalau memang itu dompet dia, saya nggak akan mau imbalan. Dari dulu itu haknya kok. Itu sudah tugas kemanusiaan. Jangan bilang ketuhanan. Manusia aja harus tahu diri. Kalau itu bukan milikmu, kembalikan itu. Saya pernah sekali jatuh sesuatu gitu ya, ketinggalan sesuatu pas lagi makan waktu saya pelayanan di Jepang. Itu waitressnya. Ya penjaga toko itu lari itu kira-kira berapa ratus meter untuk kejar saya. Kalian tahu kan orang Jepang kan kecil-kecil gitu, jalannya pendek. Saya sekali jalan gitu dia 4 langkah. Saya jalan 10 langkah dia sudah 40. Dia perlu 40. Jadi dia kejar, kembalikan ke saya. Saya kasih dia tips, dia bilang, nggak mau. Makanya Jepang maju. Sekarang I'm asking you, what motivates you? Does money motivate you? Atau apa? Kalau pengakuan manusia itu memotivasi kita, what motivates you? Saya belajar sesuatu ketika saya kenal Yesus. Saya semakin hari semakin mengerti perubahan yang terjadi di dalam diriku itu sebenarnya gak kelihatan. Terjadi di alam motivasi. Before I knew Christ, I motivated me. After I knew Christ, setelah saya kenal Kristus, God motivates me. Compassion, belas kasihan itu memotivasi hati saya. Kalau Tuhan tergerak, saya bergerak. Kalau Tuhan ingin sesuatu, Tuhan rindu, Tuhan happy, saya mau ke situ. Itu perbedaannya sebelum dan sesudah aku terima Tuhan. Sebelum dan sesudah terima Tuhan, nama saya tetap sama. Birth certificate saya tidak berubah, sertifikat kelahiran. Hidung saya tetap yang begini. Badan saya nggak berubah, ya demikian. Apa yang berubah adalah motivasi hatiku. Sejak hari aku terima Yesus, Yesus ada di center atau berada di tengah. Dia duduk di tahta.
Dahulu kala di hati saya yang duduk di tahta adalah Filiman Tova. Tapi dia sudah dilengserkan sama Yesus, sekali-kali dia mau naik lagi ke situ. Tapi selalu dikalahkan sama Roh Kudus setiap pagi. Mulai hari ini, Jesus always motivates me. And his compassion above all, di atas segalanya, belas kasihan Yesus yang paling menggerakkan hatiku. Setiap kali Tuhan berbelas kasih, saya mau serahkan diri. Saya tahu itulah perubahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya itu nomor 3 tadi, kita harus bersuka cita. Karena di sini Yesus berkata dalam perumpamaan, bersukacitalah with me. Bersama-sama dengan aku, bersukacitalah for me. Waktu Tuhan berkata bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Tuhan hanya bicara, maksud Tuhan bukan hanya kamu senenglah, seneng-seneng yuk sama saya. Bukan, tapi bisa gak kamu seneng untuk saya? Can you be happy for me? Can you be happy for me? Saya berkata, Tuhan, of course, tentu. You've given everything for me. Kau sudah memberikan segala-galanya untuk saya, masa saya gak bisa happy untuk Tuhan? Itulah sebabnya visi untuk jiwa-jiwa ini melekat di dada saya dan saya akan bawa sampai kuburan. Why? Because I owe it all to Jesus. Karena saya berhutang selama-lamanya kepada Tuhan. Perumpamaan domba yang hilang ini mengajarkan kepada kita 3 poin sederhana. Saya ulangi lagi. 1, kita harus memiliki belas kasihan bagi yang terhilang. 2, kita harus proaktif dalam menyelamatkan yang terhilang. 3, kita harus bersuka cita atas pertobatan orang yang terhilang. Sebentar lagi kita akan masuk ke CG Fund. Saya dorong kalian semuanya. Di tahun mimpi dan penglihatan ini, daripada kita mencari-cari mimpi dan penglihatan apa untuk kita saja, kenapa kita tidak minta sama Tuhan, Lord give me a vision. Someone that you will save through me very soon. Kita minta sama Tuhan, kasih aku Tuhan, kasih aku satu mimpi dan penglihatan. Siapa orang berikutnya yang hendak kau selamatkan melalui kesaksian hidup saya. Coba minta sama Tuhan. Saya bahkan dorong, di sini kalau ada CGL, coba saya tanya di sini mana CGL-nya, angkat tangan. CG leader, angkat tangan dengan bangga. CG leader, ya, iya puji Tuhan. Bisa jadi loh, di setiap CG, ambil waktu gak usah banyak-banyak. Doa syafaat pun gak usah panjang. Mulai dengan pendek dulu. Misalkan ambil waktu 5 menit aja. Giliran masing-masing sebut sekolahnya. Tuhan, selamatkan sekolahku. Tuhan, selamatkan sebut nama sekolahnya. 5 menit doang. Tapi mengingatkan kita untuk kita sembahyang dan doakan orang-orang di sekeliling kita yang kita temui setiap hari. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Tiap hari mereka selalu lalu lalang di dekat saya. Aku bisa melihat di mata mereka. People need the Lord. Mereka perlukan. Amin. Minta sama Tuhan. Vision for one soul. Lord Jesus, give me that vision. CG yang dulu saya terlibat di dalamnya waktu di Kanada nggak se high tech ini. Nggak ada pelaporan, sistem pelaporannya, sistem supervisinya atas bawah itu teratur luar biasa. CG dulu itu lebih berkembang liar. Karena waktu itu memang kita nggak punya sistemnya di gereja. Saya bukan gembala sidang, saya volunteer. Saya masih ingat saya pegang CG pertama yang saya bukan nggak ada angkanya karena jemaat. CG-nya cuma paling totalnya berapa? Total 5. Satu gereja. Kasih nomor 1, 2, 3, 5, 4, 5. Tambah sedih, kok cuma 5 saja. Jadi masing-masing kami dikasih kesempatan untuk untuk memberi nama pada CG-nya. Nggak usah ikut-ikut ya. Tapi CG saya dulu itu tak kasih nama Pizza Para Rasul. Kenapa? Karena kita anak-anak muda, setelah selesai semua datang dari jauh. Habis itu beli aja microwave pizza. Lalu dimasukin tiap kali CG selalu makan microwave pizza. Dan habis CG selalu sudah dikasih materi kan sama gembala. Ini, bahas ini, bahas ini. Jadi kita bahas sesuai dengan itu. Tetapi waktu kita pembahasan bebas setelah makan-makan, waktu lagi makan-makan. Kita sering bahas karena saya sangat passionate tentang revival kebangunan rohani, saya selalu bahas tentang kisah para rasul. Makanya digabung, makanya pizza pembahasannya selalu kisah para rasul. Jadi akhirnya pizza para rasul. Saya selalu doa tiap Rabu. CG-nya itu Jumat. Tiap Rabu saya doa. Saya ambil waktu 1 jam, bukan saat teduh,
tapi saat teduh ekstra. Karena saya pemimpin, saya ini logika saya. Kalau saya pemimpin berarti saya harus berdoa lebih daripada orang yang saya pimpin. Gak perlu saya doa melulu, saya juga sekolah. Tapi saya mesti harus ada doa ekstra. Karena saya leadernya, kalau enggak jangan jadi leader. Saya leadernya, saya harus masuk lebih dalam. Saya harus masuk dulu. Jadi saya ngambil waktu, Rabu saya nggak kemana-mana. Saya di rumah saya jam sekian sampai jam sekian. Ya setelah saya makan, sebelum makan biasanya jam 6 sampai jam 7 saya doa. Dan waktu doa itu saya minta visi sama Tuhan. Saya nggak ngerti penglihatan, mimpi apa, saya cuma berkata, Tuhan kasih aku visi. Satu orang Jumat ini, siapa yang bisa kuselamatkan? Padahal bukan saya yang menyelamatkan. Selalu ada, tiap minggu itu Tuhan sebut satu. Lalu saya ajak 2-3 orang, beberapa yang di sini namanya sponsor kan, saya ajak untuk kita dukungan, menjadi prayer partners with me. Gak pernah gagal loh, every week. Satu-satu bertobat. Satu-satu terima Tuhan. Si ini, kokonya ini, setiap Jumat. Sebagian hari ini sudah ikut sama saya di Gereja Mawar Sharon karena sudah lulus. Termasuk salah satunya saya buka kartu. Yang pemimpin pujian di sini, di kebaktian umum, namanya Elmi. Itu juga saya bawa ke Tuhan, itu ditargetkan. Pembicaraan, tidak berdebat. Yang penting kita pakai cara yang santun. Yang penting kita pakai kasih. Pakai apa? Pakai apa? Jangan jelek-jelekkan agama. Jangan pakai roh menghakimi. Pakai kasih aja. Beritakan kebenaran. Nanti Tuhan yang akan tuntun mereka sendiri untuk melihat kesalahan mereka di mana. Kita beritakan kebenaran, pakai kasih, ditopang doa di balik layar. Tuhan celikan dan Tuhan insafkan. Udah, saya nggak masuk perdebatan. Saya ajak, kalau mereka belum mau misalkan, maka saya akan berkata sama anak muda yang saya coba jangkau, saya berkata nggak apa-apa, oke. Saya tinggalkan dia, tapi saya tetap doakan. Langsung saya akan selanjutnya jangkau orang-orang yang lebih ready. Kalau ada orang yang masih mengeraskan hati, saya akan bicara lagi, saya akan berusaha, saya doakan. Tapi setelah itu, saya berkata, Tuhan, waktunya belum tiba, ini belum matang. Saya doakan hari ini taburan, nanti kemudian hari tuaian. Tapi ada selalu, setiap pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Selalu ada jiwa berikutnya yang sudah siap dituai oleh Tuhan. Setiap minggu loh, CG yang saya pimpin itu 1, lalu jadi 2, lalu jadi 3, jadi 4. 1 gereja cuma ada 5 CG, 4 itu CG saya. Itulah permulaan saya jadi CG tanpa tahu di mana mulai dari mana. Jiwa-jiwa satu-satu bertobat. Beberapa hari ini ada di Gereja Mawar Sharon, gak cuma orang-orang yang tampil di depan, beberapa jadi jemaat, beberapa hari ini jadi CGL, beberapa jadi orang-orang yang pernah saya menangkan di Vancouver, Kanada. Saya dorong kalian semuanya seperti Yesus pergi mencari yang terhilang. Amin. Siapa sih rindu untuk dipakai Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.